Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pragunga Putri dari program studi teknik informatika angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah KBB atau kompetensi dasar global. Yang pertama adalah complex problem solving atau yang disebut dengan masalah kompleks. Adapun pengertian dari masalah kompleks adalah pemikiran masalah dan pemecahan masalah yang kompleks adalah proses kompleks yang membutuhkan berbagai keterampilan kognitif dan metakognitif untuk digunakan oleh pemecah masalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu tujuan problem solving. Yang pertama melatih kemampuan berpikir, yang kedua melatih seseorang bagaimana cara bertindak dalam situasi yang baru ditemukannya. Yang ketiga melatih seseorang mengambil keputusan yang menurutnya benar. Yang keempat melatih diri seseorang bagaimana cara menetapkan suatu keputusan dengan kebenaran dan tidak salah jalan. Yang ketiga adalah tahap problem solving dalam konseling. Yang pertama menemukan permasalahan, yang kedua identifikasi permasalahan, yang ketiga merancang beberapa alternatif hipotesis, yang keempat membuat penilaian dan keputusan mengenai hipotesis yang akan digunakan, dan yang kelima adalah evaluasi dan pengujian solusi. Yang kedua itu adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adapun pengertian dari berpikir kritis adalah keahlian yang digunakan untuk menyelesaikan, menilai, dan melakukan keputusan logis, objektif, berdasarkan data yang diperoleh dan diolah untuk dievaluasi secara sistematis. Yang kedua adalah ciri karakter berpikir kritis. Terdapat ciri atau karakter seseorang adalah pengguna critical thinking atau berpikir kritis, di antaranya adalah mempunyai keterangan, yang kedua kreativitas, yang ketiga independen, yang keempat argumentatif, yang kelima rasa ingin tahu yang tinggi dan memandang permasalahan secara objektif. Selanjutnya adalah cara berpikir kritis. Yang pertama, kenali masalah yang ada. Yang kedua, tentukan skala prioritasnya. Yang ketiga, himpun informasi. Yang keempat, kenali persepsi yang muncul. Yang keempat, analisa setiap data. Dan yang kelima, pengambilan keputusan. Yang materi ketiga adalah creativity atau kreativitas. Jauh lagu dengan berpikir kritis sama aja. Yang pertama, kreativiti atau kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Pentingnya kreativiti dalam kehidupan dan pekerjaan. Yang pertama, menemukan solusi dengan cara yang berbeda. Yang kedua, menciptakan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan optimisme. Yang keempat, mengatasi berbagai situasi. Adapun cara melatih kreativitas, yang pertama keluar dari zona nyaman, yang kedua mengamati sekitar, yang ketiga menggabungkan berbagai perspektif, yang keempat mempertanyakan berbagai aspek. Materi yang keempat adalah people management. People management adalah kemampuan untuk memotivasi, mengatur, dan mengarahkan karyawan, organisasi, atau individu untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mendorong pertumbuhan secara profesional. Adapun dari keterampilan dalam people management, yang pertama komunikasi. Komunikasi itu sangat penting untuk dikuasai dan diterapkan dalam people management. Sebab setiap hari kita akan berkomunikasi secara langsung dengan para karyawan. Tanpa skill komunikasi, sulit bagi kita untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan detail kepada seluruh karyawan.
Yang kedua adalah aktif listening. Karena keterampilan komunikasi, aktif listening juga penting dalam diterapkan di dunia kerja. Pasalnya, dalam pekerjaan sudah pasti akan ada banyak sekali karyawan yang bertanya ataupun bercerita mengenai pekerjaannya kepada kita setiap hari. Dengan keadaan seperti itu, kita dituntut untuk mendengarkan secara baik ketika seseorang meminta saran dan berikan saran yang terbaik agar dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah manajemen konflik. Tidak bisa dihindarkan dalam setiap tim pasti ada konflik yang terjadi, entah itu perbedaan pendapat atau masalah lainnya. Dalam hal ini, kita sebagai manajer harus menjadi penengah jika sewaktu-waktu terjadi konflik. Pasalnya, apabila tidak diselesaikan dengan cepat, akan berdampak buruk bagi kinerja tim. Yang keempat adalah kolaborasi. Dalam tim, kemampuan kolaborasi adalah hal yang harus dimaksimalkan dengan baik. Begitu juga saat menjadi manajer. Selain kolaborasi dengan manajer lainnya, kita juga dituntut berkolaborasi dengan karyawan. Yang kelima adalah fleksibel. Sebagai seorang manajer, kita dituntut untuk menjadi orang yang fleksibel. Jika tiba-tiba ada karyawan yang minta bantuan terhadap terkait masalah satu proyek, kita harus membantunya. Yang keenam adalah empati. Memberikan waktu terhadap karyawan untuk menyelesaikan setiap masalah pribadinya, membangun hubungan yang erat dengan tim. Yang ketujuh adalah pengakuan. Dengan memberikan penghargaan atau reward adalah tujuan menjadikan aset kerja keras mereka meningkat serta menjadikan yang lain untuk memotivasi. Hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan tipe manajemen. Yang pertama, fokus satu keterampilan. Yang kedua, mencari mentor. Yang ketiga, minta masukan atau nasihat dari manajer lain. Yang kelima adalah coordination with others, atau yang disebut dengan koordinasi. Koordinasi berarti mengikat, mempersatukan, dan menyelaraskan semua aktivitas dan usaha. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen lainnya membutuhkan koordinasi. Secara singkat, fungsi koordinasi tergantung dalam fungsi-fungsi lainnya. Tujuan dari koordinasi. Yang pertama, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan interdependen yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antar seluruh pihak yang berkepentingan. Penerapan koordinasi memerlukan beberapa syarat. Yang pertama, perasaan untuk bekerja sama. Yang kedua, dalam perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian. Yang kedua, team spirit, artinya satu sama lain pada bagian harus saling menghargai kegiatan organisasi. Dan yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, adanya proses. Yang keenam, pengatur secara teratur secara kelompok. Yang ketujuh, konsep kesatuan tindakan. Yang kedelapan, tujuan koordinasi atau tujuan bersama. Tahap pelaksanaan koordinasi. Yang pertama, memberi keterangan langsung. Yang kedua, mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota juga menurut masing-masing individu anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Selain tujuan bersama. Yang ketiga, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide saran-saran. Yang keempat, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran. Yang kelima, membina human relation yang baik antar sesama karyawan. Yang keenam, manajer harus sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi, yang pertama kesamaan fungsi-fungsi, yang kedua kedekatan geografis, yang ketiga kedekatan emosional serta kekeluargaan, yang keempat hubungan saling menguntungkan, yang kelima keadaan mendesak dan lain sebagainya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.